Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari pada modul 11. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan saya pada pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 11 ini adalah yang pertama, yaitu pendidikan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus membebaskan anak-anak untuk mengembangkan kodrat alam dan kodrat zamannya tanpa paksaan. Yang kedua, Tutwuri Handayani. Peran guru adalah menuntun dan mengarahkan anak-anak, bukan memaksakan kehendak. Yang ketiga adalah Ingmadya Mangunkarsa. Guru harus mampu membangun semangat dan motivasi belajar anak-anak didik. Yang keempat, kesimpulannya adalah tripusat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpusat pada anak, berpusat pada guru, dan berpusat pada masyarakat. Dan yang terakhir, kesimpulan saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan ini adalah kolaborasi. Pendidikan membutuhkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat luas. Nah, itulah kesimpulan saya yang saya dapatkan pada modul 11 ini mengenai pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi saya ulangi, yang pertama tadi adalah pendidikan merdeka. Kemudian yang kedua adalah Tutwuri Handayani. Kemudian yang ketiga adalah Ingmadya Mangunkarsa. Yang keempat adalah tripusat pendidikan. Yang kelima adalah berkolaborasi. Demikian Bapak Ibu kesimpulan saya. Kemudian saya masuk kepada refleksi. Guru hebat, pada bagian yang kedua ini saya akan mencoba merefleksikan hasil pembelajaran yang saya dapatkan ketika belajar modul 11 pada Learning Management System CGP angkatan 10 ini. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, konsep dan pemikiran saya adalah saya percaya bahwa murid adalah individu yang pasif, yang hanya menerima seluruh informasi dari guru. Mereka pasif untuk hanya menerima. Yang kedua, konsep dan mindset saya, pembelajaran di kelas itu harus terstruktur, harus terpusat pada guru. Dan yang ketiga, mindset atau pemikiran saya tentang pendidikan ini adalah peran guru adalah sebagai pengajar dan pemberi informasi. Dan hal itu secara nyata sering sekali saya lakukan ketika proses pembelajaran di kelas. Sehingga kecenderungan yang saya lakukan adalah saya adalah guru pemaksa. Artinya apa? Guru pemaksa, saya harus memaksa murid-murid atau peserta didik itu melakukan apa yang saya sampaikan, apa yang saya perintahkan. Jadi mereka lebih banyak pasif dan hanya sebatas menerima. Dan itu mayoritas atau dominan pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, modul 11 ini, banyak hal yang tercerahkan. Banyak konsep dan mindset saya yang sudah berubah. Yang pertama, ternyata murid itu bukan pasif hanya penerima informasi. Tetapi murid itu
adalah individu yang aktif, yang memiliki peran atau potensi untuk belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari modul ini, pembelajaran di kelas itu ternyata harus berpusat pada murid-murid dan memberikan ruang yang luas untuk eksplorasi dan kreasi oleh para peserta didik. Kemudian yang ketiga, peran saya sebagai seorang guru ternyata adalah sebagai seorang fasilitator dan motivator yang siap untuk membantu para murid untuk belajar. Nah, dengan demikian ada proses perubahan yang mendasar dari konsep dan mindset saya sebagai seorang guru sebelum belajar modul 1 ini dan sesudah belajar. Dan ini hasil refleksi saya sehingga saya memiliki komitmen yang baru atau rencana baru untuk saya terapkan di proses pembelajaran yang akan saya lakukan ke depan, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid-murid. Saya akan berperan lebih banyak menjadi seorang fasilitator dan juga motivator untuk mendukung para peserta didik untuk berkreasi dan berkreativitas di dalam kelas pada proses pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan pada refleksi yang sudah saya lakukan setelah belajar modul 1 pada Learning Management System di calon guru penggerak angkatan ke-10 ini. Sekian dan terima kasih.